Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu pengajian Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab sampai pada malam ini, malam Jumat tanggal 6 Dzulhijjah, Pak Asyik ya? 6 apa 7 Pak Asyik? 6, enggak 7 ya? Tanggal 6 Dzulhijjah, pada malam ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan, kesempatan. Di tengah-tengah kesehatan dan kesempatan kita ini masih tertanam keimanan dan keislaman. Tentu ini sebuah anugerah yang luar biasa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan malam ini pula dengan bekal iman dan keislaman itu kita manfaatkan untuk thalabul ilmi, untuk memperdalam kajian-kajian ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada nilai lebih yang kita dapatkan pada malam hari ini yang kita duduk di majelis ilmu ini dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang kebetulan malam ini ditakdirkan Allah belum sempat duduk bersama-sama di tempat majelis ilmu seperti kita malam ini. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di malam yang ke-6 bulan Dzulhijjah, itu berarti 4 hari lagi ke depan kita akan melakukan atau memasuki satu momentum bersejarah, yaitu Idul Adha. Satu pertanyaan penting sebagai pembuka kajian pada malam hari ini, yang mungkin menjadi pertanyaan kita bersama para umat di kalangan bawah, itu kenapa kok tidak sama tahun ini itu Idul Adha-nya 10 Dzulhijjah-nya itu kita dengan Makkah. Ini pertanyaan mendasar dan menjadi diskusi hampir di semua grup media sosial. Berbagai platform medsos itu banyak membahas tentang kenapa beda. Tapi alhamdulillah bedanya itu hanya kita dengan Makkah, tetapi tidak beda di dalam negeri sendiri. Kalau beda di dalam negeri sendiri itu kan biasanya gesekannya terasa, tetapi kalau beda dengan luar negeri itu menjadi biasa-biasa saja. Dan sekali lagi perbedaan itu baik internal maupun eksternal itu kita sudah terbiasa sekalian. Perbedaan di dalam negeri itu hampir semua kita sepakat dan itu sudah menjadi kebiasaan dan kita sudah dewasa. Saya ingin menjelaskan dulu kenapa kita beda dengan Makkah dan kemudian bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin yang hidup di Indonesia ketika memposisikan ibadah kita terkait dengan posisi kegiatan ibadah di Makkah. Nanti tentu ini cara pandang dan bisa Bapak Ibu sekalian ketika punya referensi yang lain boleh mengikuti yang lain. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Tanggal 29 Dzulqa'dah itu ketika jam 17.18 posisi waktu Indonesia bagian barat, itu hilal memang belum wujud, masih di bawah ufuk. Sehingga ketika tanggal 29 Dzulqa'dah itu ketika belum terlihat tampakkan hilal,
atau wiladatul hilal atau wujudul hilal, maka fa'at minul iddata salasina yauman, maka hitungan bulan itu kemudian disempurnakan menjadi 30 hari. 4 jam berikutnya ketika di Makkah itu pukul 19, pukul 20, itu hilal sudah di atas ufuk 1 derajat, 8 lah. Nah, Makkah itu menggunakan wiladul hilal atau wujudul hilal itu menjadi patokan bulan baru. Pokoknya sudah di atas ufuk, kayak hitungan hisab ya. Itu sudah masuk hitungan bulan baru. Sehingga pada tanggal 20 Dzulqa'dah untuk hitungan Indonesia yang belum muncul hilal itu, 4 jam berikutnya pukul 19 atau 20 di Makkah, itu hilal sudah wujud 1,8 derajat. Sehingga di sana ditetapkan 1 Dzulhijjah itu pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat. Karena kita di Indonesia tanggal 29 Dzulqa'dah hari Jumat itu hilal belum tampak, maka digenapkan menjadi 30 bulan Dzulqa'dah itu, sehingga 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu. Konsekuensinya, karena kita itu pada hari Sabtu, maka 10 Dzulhijjah nanti akan jatuh pada hari Senin. Di Makkah itu jatuh pada hari Ahad. Pertanyaannya, gimana puasa Arafah kita akan itu? Apa Anda berbarengan dengan orang wukuf di Arafah? Saya sebelum masuk ke sana belajar dulu. Begitu tanggal digenapkan menjadi 30 bulan Dzulqa'dah itu, maka di Indonesia tanggal 1 Dzulhijjah itu hilal sudah di atas 5 derajat. Dan pemerintah memang sudah memastikan bahwa 1 Dzulhijjah itu hari Sabtu. Hisab menentukan 1 Dzulhijjah juga hari Sabtu, karena pada tanggal 29 Dzulqa'dah itu hilal belum tampak. Nah, karena pada 1 Dzulhijjah itu hilal sudah di atas 5 derajat, maka berdasarkan keputusan Mabim ya, Menteri Agama Brunei, kemudian Indonesia, Malaysia dan Singapura, itu bisa sudah dianggap sebagai tanggal awal masuki 1 Dzulhijjah. Arab Saudi, kita saat posisi hilal di bawah ufuk, Arab Saudi sudah 1,8 dan sudah masuk bulan baru. Karena di sana menggunakan pendekatan hisab, meskipun tampak 1 derajat, itu hilal sudah dianggap wujud, sudah dianggap lahir, wujudul hilal atau wiladatul hilal. Nah, Bapak-Ibu sekalian, puasa Arafah itu sebagian banyak ahli menyatakan terkait erat dengan waktu, tidak berkaitan dengan tempat. Nabi Muhammad SAW itu sekali melakukan ibadah haji itu kan hanya sekali, setelah itu beliau wafat. Tetapi beliau melakukan puasa Arafah itu jauh sebelum ada syariat ibadah haji. Saat Nabi hijrah dapat 2 Hijriah, pindah dari Mekah ke Madinah, masuk tahun kedua Hijriah, ketiga, kelima sampai ke-9, itu Nabi Muhammad puasa Arafahnya mesti tanggal 9 Dzulhijjah. Mesti tanggal 9, dan itu tidak berpatokan dengan posisi saat orang wukuf di Arafah, karena waktu itu belum ada syariat haji. Paham Bapak ya? Jadi ibadah puasa Arafah itu berkaitan erat dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat. Sepanjang sudah 9 Dzulhijjah waktunya, maka Nabi dalam banyak prakteknya melakukan puasa Arafah. Dan Nabi itu
melakukan ibadah haji itu hanya sekali sebelum kemudian beliau meninggal dunia pada tanggal 10 pada tahun 10 Hijriah. Nabi ibadah haji 11 Hijriah beliau kan sudah. Nah, 2 Hijriah 3 sampai 9 itu beliau pasti puasa Arafah dan itu ditempatkan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak ada peristiwa orang wukuf di Arafah. Maka hari ini ketika ada pertanyaan apakah puasa kita kok tidak bersamaan dengan saat orang ibadah haji wukuf di Arafah, tetap kita menggunakan pendekatan dalil yang pertama bahwa puasa Arafah itu berkaitan dengan waktu dan tidak berkaitan dengan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga Bapak Ibu sekalian besok ya, ketika mau puasa 9 Dzulhijjah itu, maka 9 Dzulhijjahnya jangan puasa. Berarti hari Minggu atau hari Ahad. Kalau Ahad itu adalah 9 Dzulhijjah berdasarkan matlak yang ada di negara kita Indonesia. Jadi tidak usah bingung ya, tidak usah bingung. Maka kan sudah wukuf. Kita hari raya maksudnya ya. Kita tanggal 9 di sana sudah 10. Dan ini masalah furu'iyah ijtihadiyah. Mohon maaf, masalah furu'iyah ijtihadiyah ini kita tidak boleh mengklaim kita yang paling benar, kemudian yang lain salah. Ini adalah pendapat yang kita rangkum dengan berbagai referensi yang insya Allah mu'tabar. Referensinya jelas. Kalau jenengan nanti tetap lebih cocok dengan pendapat yang lain, puasa Arafahnya itu misalkan Sabtu gitu ya, monggo. Tetapi saya lagi ingatkan bahwa puasa Arafah itu terkait dengan waktu, bukan terkait dengan tempat. Karena Nabi tanggal peristiwa tahun 2 Hijriah, 4 Hijriah sampai 9 Hijriah itu setiap puasa Arafah itu berkaitan dengan waktu, yaitu pas tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai di sini clear ya? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan masuk pada kajian Syarah Mukhtarul Ahadits. Di antara karakteristik hadis-hadis Nabi itu, minggu yang lalu kita menyampaikan tentang yang bersifat meramal masa depan ya. Nubuwah. Dan hadis Nabi yang sifatnya ramal masa depan itu dikawal oleh wahyu sehingga kebenarannya adalah kebenaran mutlak. Malam ini kita melanjutkan karakteristik hadis Nabi yang selanjutnya, itu banyak diawali dengan kalimat atau kata yang juga banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Apa itu? Misalkan kata ittaqullah atau ittaqillah atau ittaqu atau wattaqu. Al-Quran banyak mengintroduksi atau mengenalkan kalimat-kalimat yang berakar kata dari kata ittaqullah atau ittaqillah. Misalkan ketika khatib khutbah Jumat itu kan mesti berpesan ittaqullaha haqqa tuqatih wattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum dan seterusnya. Jadi Al-Qur'an itu konsep tentang takwa itu banyak kita temukan di berbagai serpihan ayat-ayat dalam berbagai banyak surat. Artinya kalau kata takwa itu digandengkan dengan kata Allah, itu artinya adalah bertakwalah. Bertakwalah. Ittaqullah maka bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah bertakwalah kepada Allah. Tetapi ketika kata takwa itu tidak disandingkan dengan kata Allah, itu lebih banyak artinya adalah takutlah atau berhati-hatilah atau waspadalah. Contoh misalkan
Wattaqu fitnatan la tusibannal ladina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah atau bencana, yang bencana itu apabila ditimpakan Allah kepada kita itu tidak pilih-pilih. Orang yang maksiat saja yang kena bencana musibah tidak, tetapi semua yang ada di tempat itu, baik itu yang takwa maupun yang maksiat, pasti kena bencana. Takutlah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladina dzalamu minkum khassah. Sehingga kalau ada kata takwa itu diikuti dengan kata selain Allah, maka artinya lebih mengarah pada takutlah. Tetapi ketika takwa itu disandingkan dengan kata Allah, maka artinya bertakwalah. Meskipun takwa itu sendiri adalah sifat kehati-hatian. Hati-hati karena Allah selalu hadir di tengah-tengah kita, bersama kita. Kalau dalam bahasanya Pak Sik itu omnipresent of God, kira-kira. Jadi kesehadiran Tuhan dalam diri kita. Itu kata takwa. Nah, karakteristik hadis Nabi berikutnya yang banyak juga diawali dengan kata takwa itu ada dalam susunan syarah kitab Mukhtarul Ahadits yang akan kita bahas pada malam ini. Hadis yang ke-16 misalkan, Nabi menyampaikan kata ini, hadis ini cukup kita hafal insya Allah, cukup kita kenal. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi meskipun Al-Quran sudah banyak memberikan peringatan dan wejangan terkait dengan kata-kata takwa, ternyata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu juga menegaskan lagi terkait dengan pentingnya takwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kadang-kadang banyak bapak-bapak ibu atau jamaah yang lain membaca ittaqillaha itu dibaca ittaquwaha. Jadi kasroh itu kalau diikuti dengan lafzul jalalah itu bacanya adalah lillah. Ittaqillah walillah. Kalau dibaca ittaqullah itu menyalahi aturan gramatikal nahwu syarah. Jadi kalau ada sebelum kata Allah itu diawali dengan huruf kasrah, maka posisi lafzul jalalah itu dibaca dengan lillah. Kalau selain huruf kasrah, maka bacanya adalah Allah. Wattaqullah, Allah, ilah, wallah. Nah, hadis ini pertama menyatakan bahwa kita tetap oleh Nabi diperintahkan menghadirkan Allah itu dalam setiap diri kita, dimanapun kita berada. Konsep berpikir kita itu kadang-kadang bahwa takwa itu hanya dalam wilayah-wilayah suci kayak masjid begini. Kita duduk ketika mau sholat itu dalam keadaan dekat dengan Allah, takut kepada Allah. Tetapi ketika kita berada di wilayah-wilayah yang rawan dengan kemaksiatan, Allah kemudian kita lepas dalam kebersamaan dengan kita. Orang kalau di dalam masjid kemudian takwa itu memang seharusnya dan semestinya. Karena kata Nabi, di antara tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Kata Nabi apa itu? Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Kemudian tempat yang paling dibenci, abghadul bilad ilallahi, apa itu? Tempat yang paling dibenci Allah itu adalah tempat jual beli atau pasar. Aswaqiha. Jadi abghadul bilad ilallahi aswaqiha. Jadi tempat yang paling dibenci Allah itu adalah pasar. Maka ketika kita itu berada di dalam pasar dan masih membawa nilai-nilai ketakwaan, itu baru luar biasa. Orang penjual itu Bapak Ibu katanya ya, teori bisnis, teori ekonomi itu, ketika ada 10 penjual, yang 9 itu mesti banyak tidak jujurnya, yang jujur tinggal 1,
dan yang satu itu pun ikut yang 9, sehingga 10 penjual itu semuanya tidak jujur. Itu kalau di pasar kan itu. Ya. Jadi itu ada adigium ya, adigium. Jadi ada 10 penjual, 9 ini tidak jujur, menyisakan 1. Nah, 1 ini ikut yang 9. Itu kalau dalam dunia pasar. Makanya ada satu buku bagus itu ya. Jadi budaya pasar itu ada budaya setan, budaya masjid adalah budaya malaikat. Jadi kan kalau pernah baca bukunya Kunto Wijoyo itu ya, seorang budayawan Islam terkenal, itu menulis satu buku bagus tentang budaya pasar dan budaya masjid. Itu menerjemahkan hadisnya Nabi tadi itu, bahwa ketakwaan itu akan terbentuk ketika di masjid itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau ketakwaan itu tetap kita jaga di tengah-tengah hiruk pikuk perdagangan di pasar, itu baru luar biasa. Ketakwaan kita bahwa ketika kita dalam pengajian ini memang harus, tapi ketakwaan ketika kita sedang pegang pulpen, sedang memutuskan satu kebijakan yang itu banyak nominal-nominal yang akan kita tanda tangani, kita masih dalam posisi omnipresent of God, maka itulah senjata takwa yang bagus. Maka ittaqillaha haitsuma kunta. Nabi wanti-wanti dimanapun saja kita berada, itu harus tetap dalam posisi omnipresent of God. Allah selalu hadir dalam diri kita. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Hadis berikutnya, lanjutannya itu, dan ikutilah setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu dengan kebaikan. Maka kemaksiatan itu, dosa itu akan dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Tentu kemaksiatan atau dosa itu dosa-dosa yang kecil ya, di luar dosa-dosa yang besar. Contoh misalkan tadi jam 4 sampai jam 6 kita sebelum masuk masjid ini, itu apa lewat omongan kita, lewat pandangan tatapan mata kita, lewat tingkah laku kita bikin dosa-dosa kecil dengan teman-teman kita. Kalau mungkin bapak-bapak sebelum berangkat ke assalam tadi sempat menyakiti hatinya ibu-ibu di rumah, itu dosa. Kemudian jenengan berangkat ke masjid ini sholat mengikuti perbuatan yang baik, maka dosa menyakiti istri kita di rumah tadi akan tampuha, akan dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nabi berpesan, berwanti, dan pergaulilah sesama manusia itu dengan akhlak yang baik. Jadi sesungguhnya misi suci agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu, intinya kan mengenalkan bagaimana kita itu berakhlak dengan baik. Berakhlak dengan baik dengan memposisikan kita selalu berada dalam pantauan dan radanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dinamakan dengan konsep takwa tadi itu, omnipresent of God. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kebaikan itu menghapus kesalahan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di surat Hud itu ya, jadi kan mungkin bisa hafal. Jadi zaman Nabi itu ada satu riwayat, seorang sahabat pedagang tamroh itu korma. Kemudian ada seorang wanita pembeli. Kemudian wanita ini informasinya suaminya sedang berangkat ke medan perang. Akhirnya penjual tamroh korma ini mencoba iseng Pak ya. Korma yang dijual di depan itu agak korma kualitas biasa. Kemudian yang disimpan di dalam bilik agak dalam itu korma kualitas bagus. Penjual ini tahu bahwa si pembeli yang wanita cantik, tentu ya, orang Arab kan tidak ada yang jelek, cantik cari semua ya. Itu mau beli korma Pak. Kemudian sama penjualnya ini agak iseng ya, mungkin wajah Arab ya. Gampang ya, gampang ini, gampang muncul syahwatnya.
Dia iseng, gampangnya ini, Mbak, kalau yang depan ini jelek-jelek, yang di dalam bagus. Ya. Di depan dalam itu bagus-bagus ya. Nah, akhirnya si pembeli cewek Arab itu percaya dan masuk. Sebelum masuk ke bilik yang di dalamnya banyak kurma yang bagus-bagus itu, melalui satu pintu yang agak sempit, Pak. Begitu si perempuan mau masuk pintu yang sempit, penjualnya ini menyempatkan bayangi ya. Akhirnya di pintu ini, ya sesean ya. Pas posisi itu penjualnya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Diampun, Pak ya. Jadi pembelinya yang wanita tadi dicium ya. Oh no, jangan begitu. Jangan, tapi itu ada. Jadi yang namanya laki-laki di mana-mana begitu. Iya. Jadi memberikan kesempatan dalam kesempitan. Habis mencium tadi, Pak, kemudian muncul rasa nyesalnya, getun ya, menyesal. Dia merasa dosa yang dia lakukan mencium penjual wanita yang kebetulan suaminya tidak ada di rumah itu. Dia merasakan dan meyakini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Tiap hari dia bingung, akhirnya didengar kebingungan, dia konsultasi ke sahabat Umar bin Khattab. Mau ke Nabi tidak berani, Pak, mesti dimarahi sudah. Saat konsultasi ke Umar bin Khattab, menyampaikan penjelasan kejadiannya itu, waduh, saya tidak bisa menjawab ini. Saya tidak bisa menjawab. Itu mesti dosa itu. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, sahabat ini pindah tanya konsultasi ke Abu Bakar. Sama jawabannya. Sama. Mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Akhirnya memberanikan diri tanya kepada baginda Rasulullah. Cerita narasinya macam yang dilakukan itu dalam kejadian Nabi waktu mendengarkan penjelasan kejadian itu, Pak, wajahnya langsung merah padam, emosi. Nah, saat di tengah-tengah emosi itu turunlah ayat tadi itu. Innal hasanat yudhibnus sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan yang jelek. Di antaranya apa? Dengan melakukan sholat 5 waktu. As-sholawatul khams. Gitu kan ya. Jadi enak, Pak. Jadi orang Muslim itu enak. Jadi enak ya. Dosa-dosa yang kita lakukan itu cukup ketika jenengan masuk masjid berdoa Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Rahmat Allah digelontorkan sudah. Tadi kita sepanjang jalan melihat cewek-cewek yang cantik dosa. Begitu masuk masjid Allahumma ftah abwaaba rahmatik, langsung dikasih rahmat Allah, dosa kita habis. Begitu takbiratul ihram ya. Kita juga berdoa lagi hapus dosa kita. Makanya Nabi menyampaikan wa'ad bi isayyi'atal hasana tampuha, yakinlah bahwa perbuatan maksiat yang kita lakukan yang kemudian kita ikuti dengan perbuatan amal baik itu, amal baik akan mampu menghapus amal jelek kita. Ini rahasia. Jadi monggo kita tetap tidak usah takut berbuat maksiat ya. Kan ada jaminan habis maksiat berbuat baik ya, nanti tampuha sudah akan dihapus ya. Kecuali idas tanabal kabair, kecuali kita melakukan dosa-dosa besar, membunuh itu tidak bisa, Pak. Kemudian hanya ditutup dengan sholat 5 waktu, tidak bisa. Zina ya, jadi kan paham zina, Pak. Zina itu juga dosa yang termasuk kategori the best 10 ya. Best 10, the big sin, the biggest sin, dosa-dosa besar ya. Kemudian boknya syirik kita, boknya dosa besar adalah menyekutukan Allah. The mother of sin. Kalau ada the mother of atletik itu kan the mother of sport kan atletik ya, Pak. Ini Pak Sajari. Jadi ibu dari cabang olahraga itu kan atletik. Kalau ibunya perbuatan dosa, the mother of sin itu adalah syirku ilallah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sepanjang kita tidak berbuat syirik, tidak zina, tidak membunuh, tidak lari dari perang, tidak bersumpah palsu, maka dosa-dosa kayak
nyawang cewek di tengah jalan, ya. Kemudian apalagi itu cukup bisa diikuti dengan perbuatan baik, akan dihapus perbuatan jelek kita itu. Ini hadis yang ke-16 di Muftahul Hadis. Jadi diawali dengan kata-kata ittaqu, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi jelas akhlak baik itu menjadi spirit awal diutusnya Nabi Muhammad membawa risalah Islamiyah itu. Hadisnya kita semuanya hafal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi adab akhlak itu nomor 1. Bahkan orang yang berilmu, Pak, itu kalau tidak punya adab itu bahaya. Sehingga dalam berbagai kaidah ta'lim itu, bahwa adab itu harus didahulukan sebelum ilmu. Jadi orang yang beradab, yang akhlaknya bagus itu lebih baik daripada orang yang berilmu, tetapi kemudian tidak punya adab. Contoh orang yang berilmu tidak punya adab itu ya diantaranya gampang menyalahkan, ya. Gampang menyuding-juding ini. Konsalah. Mereka, itu tidak boleh. Jadi tetap berilmu, santun, ya. Karena mengajak dalam berdakwah itu adalah dengan kaidah-kaidah akhlak. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-17 ini masih karakteristik hadis Nabi yang diawali dengan kata ittaqullah. Kata Nabi, ittaqillaha wala tahriqanna minal ma'rufi syai'an. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali menyepelekan perbuatan yang ma'ruf meskipun itu kecil. La tahriqanna bil ma'rufi syai'an. Jadi kita itu kata Nabi tidak boleh menyepelekan perbuatan-perbuatan yang baik itu meskipun remeh-temeh. Lanjutan hadis misalkan walau antufrigo min dalwika fi ina'il mustaqi. Meskipun perbuatan remeh itu hanya menuangkan air di atas gelas saudara kita. Jadi kayak kalau kita mau takjil menjelang maghrib tadi itu, biasanya Mbak Tis atau Pak Asyik atau Pak Marwan itu kan nuangkan ke temannya, itu perbuatan sepele tetapi sangat ma'ruf. Dan kata Nabi mewanti-wanti la tahriqanna bil ma'rufi syai'an. Jangan menyepelekan hal-hal yang baik meskipun itu sepele. Digambarkan di sini meskipun menuangkan, ya, menuangkan. Mana gelasnya Ustaz Agus? Nah, saya dikasih tuangkan teh hangat. Itu masuk betul dalam hadis Nabi ini. La tahriqanna bil ma'rufi syai'an. Jadi jangan menyepelekan hal-hal kecil yang sifatnya baik. Walau antufrigo min daulika fi ina'il mustaqi, meskipun itu hanya sebatas menuangkan air di atas gelas teman kita. Wa antalqa akhaka wa wajhuka ilai. Meskipun perbuatan jelek, perbuatan baik yang sepele itu seperti senyum kepada saudara kita. Jadi kan kita temu saudara kita kemudian kita tersenyum, itu jangan disepelekan. Jadi Pak Asyik mesti senyum, Pak Marwan ketemu saya senyum, Pak Cacawi kalau tidak ada masalah senyum. Jadi senyum, melengeh itu termasuk perbuatan sepele, tetapi Nabi wanti-wanti itu sangat baik. Sehingga di hadis yang lain Nabi menyampaikan, tabassumuka ala wajhika wala wajhi akhika shadaqah. Senyummu, ya, kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhaka sedekah. Anak saya itu hafal, ya. Hadis-hadis potongan-potongan hadis kecil-kecil itu pendek-pendek itu hafal. Jadi senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhaka sedekah. Jadi meskipun remeh tetapi Nabi mewanti-wanti jangan kita sepelekan.
Kemudian sepele lagi yang tidak boleh kita remehkan adalah wa iyyaka wa isbalal izar, yaitu kita diwanti-wanti untuk tidak berbuat sombong dengan berpakaian yang kita isbalkan. Wa iyyaka wa isbalal izar, kita oleh Nabi tidak diperkenankan, meskipun kadang-kadang kita anggap sepele ya, bikin celana itu kemudian sampai, itu namanya isbal. Nabi tidak suka itu, meskipun kadang-kadang kita anggap sepele. Fa inna isbal al izai minal makhilah wala yuhibbu Allah, dan sesungguhnya isbal itu adalah makhilah, kesombongan. Wala yuhibbu Allah, dan Allah tidak menyukai perbuatan isbal itu. Jadi ada beberapa poin tentang akhlak yang harus kita pedomani dari hadis ini. Yang pertama tadi itu, kita jangan menyempelekan meskipun hanya menuangkan air di atas apa itu namanya gelas saudara kita. Yang kedua, kita jangan menyempelekan senyum terhadap saudara kita. Yang ketiga, kita jangan menyempelekan dan menganggap enteng bahwa berpakaian kemudian isbal itu sesuatu yang baik, tidak. Karena isbal itu ada al-mahila, kata Nabi, sesuatu yang menunjukkan kesombongan, dan la yuhibbullah, dan Allah tidak menyukainya. Saya lanjutkan lagi. Wa inim ru'u samataka wa ayyaka bi amrin laisa fika fala tu'ayyihu bi amri huwa fi. Satu perbuatan baik yang sepele yang kadang-kadang kita juga butuh untuk latihan itu adalah, kata Nabi, jangan sekali-kali kita ini mengolok-olok saudara kita yang mengejek kita, yang sesuatu itu tidak ada dalam diri kita, dan kita membalas mengejek saudara kita meskipun itu terjadi pada saudara kita. Maksudnya kita punya cacat, kita tidak punya cacat, tetapi diejek saudara kita bahwa kita punya cacat, kita tidak boleh membalas. Meskipun kita punya kesempatan membalas pada saudara kita yang faktanya saudara kita itu punya cacat. Ini akhlak yang baik, Pak, dan berat sekali. Misalkan, maaf, saya ini tidak punya will, misalkan ya. Kan pantas saya punya will, kan pantas tuh. Tapi saya tidak punya will. Tapi dihina, diolok-olok oleh saudara kita bahwa saya ini punya wanita idaman lain. Di narasi, di frame, saya ini punya wanita idaman lain, dan kemudian distigmatisasi. Misalnya Pak Nur yang mengejek saya gitu ya, nyampaikan ke saudara, ke teman-temannya bahwa saya punya will, padahal saya tidak punya will. Saya ini tidak boleh, Pak, kata hadis ini, kemudian melakukan serangan balik kepada Pak Nur Hadi meskipun saya tahu Pak Nur ini punya will, misalkan. Abot kan, akhlak itu abot, berat sekali. Kita difitnah, sementara objek fitnah hanya itu tidak ada dalam diri kita. Sementara orang yang memfitnah kita itu punya objek fitnah yang jelas, tetapi kita tidak berbalik memfitnah. Ini luar biasa. Nah, begini-begini ini kan sepele, tapi Nabi menyampaikan wala tahriqanna bil ma'ruf syai'an. Jangan sepelekan hal-hal yang sifatnya baik itu meskipun itu kadang-kadang kita anggap remeh. Hadis ini ditutup dengan kata wala tasubanna ahadan. Dan sekali-kali kalian jangan mengolok-olok seseorang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, hadis yang ke-17 yang menjelaskan tentang pentingnya kita bertakwa kepada Allah, ini oleh Nabi dilanjutkan dengan beberapa anjuran-anjuran tentang pentingnya berakhlak yang baik. Sampai pada satu titik tadi yang mungkin kita belum bisa melaksanakan. Kita difitnah,
tentang objek yang ada, yang tidak ada dalam diri kita, dan kita tidak balik memfitnah kepada objek yang ada pada orang yang memfitnah kita. Kalau kita bisa begitu, itu luar biasa. Itu namanya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita harus berakhlak kepada sesama manusia itu dengan akhlak yang baik. Karena misi utama Nabi itu adalah liutammima makarimal akhlak. Waktunya 4 menit ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, masih ada 4 hadis yang diawali dengan kata takwa. Jadi memang butuh yang namanya saya butuh penjelasannya. Jadi satu hadis kita coba kaitkan dengan ayat, dengan hadis-hadis yang lain untuk semakin memperkuat bahwa hadis ini itu ternyata tidak berdiri sendiri dan ada kaitannya dengan yang lain. Kata takwa dalam hadis ini mempertegas beberapa kata takwa yang ada di dalam Al-Quran. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Itu banyak kata-kata takwa. Bertakwalah kepada Allah. Tapi kalau kata takwa tidak diikuti dengan kata Allah, itu artinya takutlah. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu di antara sekian contoh-contoh ayat yang menjelaskan kata-kata takwa yang kemudian tadi diperjelas oleh hadis Nabi juga dengan awalan kata takwa. Mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya kita melanjutkan hadis Nabi yang diawali dengan kata takwa dan kita nanti coba kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain dengan hadis-hadis yang lain. Mudah-mudahan pertemuan singkat malam ini membawa manfaat bagi kita semuanya, menambah sekian wawasan ilmu kita dan barokah dalam hidup kita semuanya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.